Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masito Sendiutari, NIM 1701112 dari kelas elektif Bahan Alam Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitoplankton. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Preliminary Analysis of Allelochemical Produce by Didiatom Pedactylum tricornutum. Fitoplankton yang dianalisis adalah berasal dari spesies P. tricornutum. Berikut klasifikasinya. Teknik isolasi dari P. tricornutum yaitu pertama kita preparasi sampel. Sampel diperoleh dari Algal Center of K Laboratorium of Marine Chemistry Theory and Technology, Ocean University of China. Nah, selanjutnya kultur diinokulasi dalam medium F2. Medium F2 itu mengandung beberapa komposisi sebagai berikut. Selanjutnya, sampel dipreparasi dengan autoclave air laut dari Jiuzhou Bay di Cina. Lalu dimasukkan ke dalam wadah polietilen transparan yang diatur suhunya pada 20 derajat Celcius dan dikondisikan dalam 12 jam bercahaya menggunakan filamen lens dan dalam kondisi 12 jam gelap selama eksperimen. Selanjutnya yaitu ekstraksi dari kultur P. tricornutum. Kultur P. tricornutum yang telah dipreparasi sampel tadi disentrifugasi dengan 3000 rpm selama 15 menit. Lalu disaring dengan membran yang berukuran diameternya 0,22 mikrometer. Lalu diperolehlah filtrat sebanyak 27 liter filtrat. Selanjutnya, filtrat dari P. tricornutum ini diekstraksi sebanyak 3 kali pengulangan oleh etil asetat dan kloroforum. Lalu dipekatkan sehingga menghasilkan 10 mili dari masing-masing ekstrak etil asetat dan ekstrak kloroforum pada suhu 40 derajat Celcius. Separasi dari substansi yaitu H. acaceo. Kultur dari H. acaceo ini sebanyak 100 mili dilarutkan dalam 0,5 mili pelarut seperti etil asetat, kloroforum, DMSO, dan N-heksan. Tujuannya untuk mengetahui pelarut mana yang tidak dapat menghambat pertumbuhan dari H. acaceo ini. Karena pelarut ini ditujukan untuk melarutkan H. acaceo demi melihat efektivitas dari allelochemical dari senyawa P. tricornutum. Ternyata DMSO lah yang tidak menghambat pertumbuhan dari si kultur H. acaceo ini. Maka digunakanlah DMSO. Selanjutnya untuk kontrol yang digunakan adalah air laut budidaya H. acaceo. Artinya selama budidaya H. acaceo tentu digunakan air laut. Jadi kontrolnya ini digunakan untuk memastikan bahwa air laut ini tidak dapat menghambat pertumbuhan H. acaceo. Karena tujuan kita adalah untuk melihat efektivitas allelokimia dari P. tricornutum. Maka air laut budidaya H. acaceo itu diekstraksi dengan etil asetat. Lalu diperoleh ekstrak air laut budidaya H. acaceo. Lalu ekstrak tersebut dilakukan HPLC dan diperoleh data bahwa ekstrak air laut ini tidak dapat menghambat substansi H. acaceo. Nah, dari ekstrak etil asetat dan ekstrak kloroforum yang kita peroleh tadi di awal, masing-masing dari ekstrak tersebut diambil 50, 250, dan 500 mikroliter yang masing-masing dilarutkan dalam 10 ml DMSO. Nah, disinilah tujuan mengapa tadi kita menentukan pelarut yang tepat. Masing-masing konsentrasi ekstrak etil asetat dan kloroforum ini diinokulasikan dalam kultur H. acaceo. Dan diperoleh bahwa konsentrasi allelokimia dalam filtrat P. tricornutum meningkat, yang pada ekstrak etil asetatnya akan menghasilkan semua sel H. acaceo mati seluruhnya dan menghilang dalam ekstrak etil asetat tersebut. Sementara untuk ekstrak yang diperoleh dari konsentrasi kloroforum, H. acaceo ini juga terjadi penghambatan pertumbuhannya ketika konsentrasi allelokimia dari ekstrak kloroforum meningkat. Namun, tingkat penghambatannya kurang dari 50%. Maka dari sini, penulis mengambil ekstrak etil asetat untuk diuji senyawa allelokimianya. Nah, dari ekstrak etil asetat ini dilakukan vaksinasi dan HPLC dengan berdasarkan waktu retensinya, yaitu waktu retensi berdasarkan menitnya. Diperolehlah 9 fraksi. Fraksi pertama itu adalah menit ke-9 sampai ke-11 dan selanjutnya sampai fraksi ke-9. Dari uji kultur ternyata yang dapat menghambat
H akasio paling tinggi adalah fraksi 2 dan fraksi 4. Maka fraksi 2 dan fraksi 4 ini diuji dengan GCMS dan HPLC-MS sehingga diperoleh struktur sebagai berikut. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.